Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di channel YouTube-nya Dra Cendol. Bukan berarti suka cendol, tapi memang cendol itu enak guys. Nah, kali ini saya akan membuat video tutorial. Ini khusus buat guru-guru, buat rekan-rekan saya yang ada di SMKN 1 Cijati. Wah, teman-teman saya, rekan-rekan saya itu menginginkan saya membuat tutorial bagaimana cara membuat mail merge. Nah, mail merge untuk membuat salah satunya adalah KHS, kartu hasil studi. Nah, di tutorial kali ini saya akan coba membuat KHS dengan menggunakan fungsi mail merge. Hore, akhirnya saya bisa buat video tutorial ini. Tapi sebelum kita memulai, sebelum kita melanjutkan video, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis bro, gratis. Nah, oke. Kita akan mulai saja. Untuk membuat yang namanya mail merge atau membuat KS, tentunya teman-teman semuanya sudah punya format. Nah, ini format yang saya tunjukkan di video saya. Ini format yang memang sudah ada. Ini disediakan oleh panitia PTS atau panitia PAS SMKN 1 Cijati. Ya, halo Pak Anwar. Nah, ini formatnya Pak Anwar sudah buat. Nah, bagaimana cara memulai membuat KS itu sendiri? Yang pertama, formatnya kita harus punya dong. Nah, setelah itu, yang kedua, syaratnya setelah formatnya ada, kita buat dulu format untuk membuat database nilainya. Jangan susah-susah, kita buat databasenya di Excel saja. Nah, ini contoh database yang sudah saya buat. Contoh ya. Oke, ini siswa saya kelas 12 APHP, ada 16 orang ya, walaupun sekarang tinggal 15 sebenarnya ya. Oke, nih. Nah, data-data nilai yang sudah dikumpulkan dari guru-guru semua itu dikumpulkan, direkap sedemikian rupa. Nah, formatnya boleh silakan disesuaikan sesuai dengan yang ibu bapak bisa. Nah, ini format yang saya buat, ada nomor NIS, ada NISN, ada nama mata pelajarannya semuanya ada di sini, dari mulai PIBP sampai dengan catatannya pun saya buat di sini ya. Ya, catatannya pun ini saya buat semua, sehingga nanti di KS saya tidak usah lagi repot-repot membuat catatan untuk perhatian orang tua. Oke, kita mulai saja. Nah, kalau data nilai ini sudah Bapak Ibu rekap, teman-teman rekap semua ya, maka langkah kedua ini sudah selesai. Nah, langkah yang ketiga adalah file atau dokumen dari database nilai ini jangan sampai terbuka filenya. Kenapa? Karena kalau terbuka biasanya akan terjadi error karena ada bentrokan data. Oke, bentrokan data ini tidak boleh terjadi, karena kalau terjadi otomatis nanti hasil yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, kita close ya. Kalau sudah, ini semua sudah direkap, dari mulai semua mapelnya, PABP sampai yang lainnya semuanya direkap, di save. Nah, jangan lupa di save dulu, dan jangan lupa nyimpennya di mana. Nah, ini nih yang suka lupa, teman-teman semuanya suka lupa biasanya, udah nge-save, udah nyimpen dokumen tapi ternyata lupa nyimpennya, akhirnya bikin lagi. Oke. Nah, kalau kita sudah yakin nyimpennya, ini kita kasih nama, kita save atau kita simpan, kita close aja ya. Oke. Nah, tahap yang selanjutnya untuk mengisi data rekap nilai yang tadi kita buat di Excel masuk ke Microsoft Word. Yang pertama adalah, perhatikan baik-baik nih, kita masuk ke menu mailing ya. Sekali lagi, ini menu mailing nih, saya putarin. Dari menu mailing kita pilih select recipient ini ya, kita klik. Nah, ada 3 menu. Yang pertama tipe new list, ada use an existing list, dan yang lainnya. Nah, karena kita sudah membuat database tadi yang sudah kita buat, maka kita pilih use an existing list. Oke. Nah, di sini kalau sudah, kita cari dokumennya. Nah, seperti yang tadi saya kasih tahu ke teman-teman semua, jangan lupa nyimpennya di mana. Nah, karena saya sudah
menyimpannya di sini ya, KS dengan nama, nah ini rekap nilai PTS ganjil ini kemarin ya, ini masih anget-anget gitu, masih anget-anget. Lamun kata Ibu Aimah hanet hari hei. Ya, hanet hari hei. Oke, ini ya rekap nilai PTS ganjil 2020-2021. Oke, kita open saja. Nah, ini muncul sheet-nya, sheet nilai PTS semester 5. Kita klik OK saja. Ya. Nah, untuk melihat database yang kita buat, di mana sih database-nya? Nah, kita lihat di sini. Klik menu Edit Recipient List. Ya, sekali lagi Edit Recipient List. Nah, muncul nih. Data yang tadi dibuat di Excel ternyata muncul di Microsoft Word dengan fungsi Mail Merge-nya. Ya. Nah, perlu Bapak Ibu perhatikan, teman-teman perhatikan, di sini ada istilahnya ini alamat selnya ya, alamat sel di sini harus benar-benar paham, harus benar-benar tahu karena nanti Mail Merge itu kita tidak mengetikkan nama, tapi yang kita ketikkan adalah alamat dari selnya. Nah, contoh nih, alamat sel yang akan kita masukkan nanti ke KHS itu diantaranya ada NIS, berarti NIS itu adanya di sel F2 atau di kolom F2 ya, ini di kolom F2 nih. Lalu NISN, kalau misalnya kita butuh NISN, itu ada di kolom F3. Nah, kalau untuk nama, ada di kolom F4, dan lain sebagainya, sampai dengan kolom F30. Nah, ini harus sesuai dengan nanti sel yang akan kita isi datanya dari kolom yang barusan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita hilangkan dulu nih checklistnya nih. Yang mana yang kita hilangkan? Yang kita hilangkan adalah yang pertama. Nah, ini karena ini nggak kepake nih, ya. Ini nggak kepake, nggak kepake, nggak kepake, nggak kepake. Ini juga sama, ini sama, ini sama. Ini juga nggak kepake. Kita lihat bawahnya. Oke, ini juga nggak usah, ini nggak usah, nggak usah. Nah, checklist di sini artinya apa? Checklist di sini artinya adalah kita akan memasukkan data yang hanya ada checklistnya saja. Otomatis datanya adalah data anaknya saja dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut yang terakhir. Ya. Nah, kalau sudah di checklist, kita ingat-ingat kembali. Nih, untuk nama ada di sel, saya coba ya, nama ada di sel F4. NIS ada di sel F2. Nah, kita lihat formatnya nih. Nama siswa dan nomor induk di sini ya. Oke. Kalau sudah ingat, ya, nanti kalaupun tidak ingat kita bisa buka lagi ya. Oke, ada di F4 dan F2. Saya coba F4 dan F2. Kita oke kan? Nah, kita klik di bagian nama siswa ya. Nah, kita akan memasukkan alamat kolom yang tadi akan kita masukkan. Nama siswa itu ada di F4 ya, Ibu-ibu. Jangan lupa nih. Kita masuk ke menu Insert Merge Field. Nah, ini fieldnya. Fieldnya ada di sel mana nih? Insert Merge Field. Ingat F4 untuk nama. Nah, ini. Nah, sebarisnya dengan nama. Jangan lupa. Nomor induk tadi saya masih ingat ada di kolom F2. Oke. Nah, untuk melihat hasilnya, untuk melihat percobaannya, ya, kita preview dulu di sini. Ada menu preview. Udah bener nggak nih yang udah kita buat? Nah, kan? Nama siswanya Supriyadi, nomor induknya ada nih. Artinya apa? Artinya Mail Merge yang kita buat berhasil terkoneksi dengan baik. Ya. Nah, langkah selanjutnya adalah mengisikan field-field untuk masing-masing mata pelajaran yang ada di KHS ini. Ya, kita coba. Nah, karena misalkan teman-teman semuanya lupa, PAI itu adanya di kolom A berapa, PKN ada di kolom berapa, bisa kita lihat lagi ya. Kita lihat di sini. Nih, PAI, kita lihat. Oke, PAI BP ya, nih. PAI BP ada di kolom F6, predikatnya F7, F8. Berarti saya kasih kesimpulan untuk mapel ada di kolom yang genap, untuk predikat ada di kolom yang ganjil. Dimulai dari kolom F6.
Oke, F6 ya. Oke, kita coba. Ini adalah F6. Kita masukkan ini F6. Ya. Langsung dia angkanya. Setelah 6, genapnya adalah F8. Lanjut F10. Lanjut lagi F12. Lanjut lagi F14. Lanjut lagi F16. Kalau ibu-ibu lupa dengan kolomnya, kita bisa matikan previewnya ya. Nah, ini ya. 6, 8, 10, 12, 14, 16 berarti di sini adalah 18. Oke. 18, ini 20, ini 22, ini 24. Oke. Jepang 28, 26. Maaf, ini 26. Bener nggak? Coba kita lihat lagi ya. Jepang ada di 26 bukan? Oke, ini adalah untuk Jepang nih, Pak Basar nih, Jepang belum isi. Halo Pak Basar. Oke. 26 terus jumlah ada di 28 ya. Jumlah 28 dan predikat ada 29. Berarti kita sampai 28 saja. Plus 30 untuk catatan. 28 kita masuk ke sini. Insert merge field, kita masuk 28. Lalu kita isikan yang kolom komentarnya. Ya, ini udah ada ya. Ini F29. Saya ulang saja. Ini F29, F29, 29, 29. Oke. Nah, peringkat dari berapa nih? Dari 30 orang berarti ya. Dari 16. Oke. Ya. Segitu dulu, kita preview dulu. Oke. Selesai. Sehingga ini sudah terbuat semua. Oke. Nah, sekarang kita pilih yang nilai akhirnya. Tinggal kita kopas saja. Karena ini tidak ada perubahan. Kita kopas saja. Ini pun sama. Kita kopas. Ini pun sama. Kita kopas. Nah, terakhir adalah predikat. Predikat adalah ini ya. F6 predikatnya pasti ada di F7. Berarti ganjil semua. Kita kasih previewnya, kita matikan dulu ya. Masuk F7, masuk F9, masuk F11, ini F13, ini F15. Oke, yang ini adalah F17 ya. Nah, jadi enak ya. Jadi kita benar-benar harus paham dengan apa yang kita kerjakan. F19, ini F21, oke. Ini F23, ini F25, oke. 25, oke. Ini adalah F27. F27. Oke. Lalu F27 selesai. Nah, untuk sakit, izin, dan keterangan, ya, kita lihat di sini sudah saya rekap atau belum. Kalau belum, berarti ya sampai di sini saja lah. Ya, oke. Ini belum saya rekap untuk kehadirannya, ya. Tapi kita akan coba klik preview result-nya, ya. Oke, kita lihat preview result. Nah, nih. Terlihat sudah di sini ya, nama Alimudin, terus nilainya ini sudah tertera semua, sudah masuk semua, ada yang tuntas, ada yang tidak tuntas. Ya. Ini Anda mendapatkan peringkat ke-16 dari 16 orang. Nah, terlihat di sini ya. Kalau misalkan saya pindahkan di sini. Oke. Ini peringkat ke-13 Andri Hidayatullah.
peringkat 12 nih ya, ada ya di sini. Oke. Nah, selesai sudah. Nah, langkah yang terakhir, finishing untuk membuat KS ini supaya semua siswa dibuatkan KS dengan otomatis tanpa kita harus melakukan copy atau paste. Kita klik menu finish and merge, lalu edit individual document. Kita pilih all, kita oke. Oke, kita tunggu beberapa saat. Maka, ya, dari mulai yang pertama Alimuddin, kita lihat Andri Hidayat, nah Anggi, semuanya ada nih, tuh, ya, semuanya ada. Nah, semuanya ada. Sampai yang terakhir, oke. Itu saja tutorial kita kali ini. Bagaimana? Sangat mudah kan? Sangat mudah sekali ya ternyata fungsi Dynamite membuat KHS itu. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe-nya teman-teman. Oke ya. Untuk kali ini tutorial membuat KHS dengan fungsi MailMode saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar ya. Nanti saya akan membuat video-video tutorial lainnya yang bisa membantu teman-teman sekalian dalam mengerjakan administrasi. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.